Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Thumma kana, kemudian adalah aqibatal ladzina asa'u, akibat orang-orang yang telah berbuat jelek, yaitu durhaka kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Akibatnya ialah as-su'a, kejelekan. Artinya jahannam, yaitu neraka jahannam. Sebabnya apa? Sebabnya angkadzabu, bahwa mereka itu telah mendustakan bi ayatillahi, akan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan adalah mereka itu kepada ayat Allah yastahzi'un, menghina, menertawakan. Jadi bukan cuma tidak percaya, tapi menjelek-jelekkan, mentertawakannya. Itulah mereka sewaktu hidup di dunia ini. Nah, lalu diterangkan tadi akhirnya atau akibatnya mereka itu di neraka jahannam. Waliyadzubillah. Selanjutnya Allah menerangkan bagaimana manusia ini permulaannya dan akhirnya. Allah itu yabda'ul khalqa, memulai penciptaan. Ya, penciptaan semua makhluk, khususnya manusia. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah itu mengembalikan mereka sesudah mati, dikembalikan hidup lagi. Ini ditunjukkan bahwa pencipta semua makhluk, khususnya Allah, khususnya manusia itu adalah Allah. Kalau menciptakan dari asalnya tidak ada apa-apa, kemudian sudah jadi, lalu meninggal dunia, lalu dikembalikan lagi hidup, itu menurut akal ya lebih mudah. Kalau tadinya bisa menciptakan, sekarang cuma dandani dok. Kalau manusia itu banyak yang cuma bisa dandani tapi tidak bisa membuat. Itu manusia ya. Kan banyak mobil-mobil yang rusak, manusia bisa memperbaiki. Tapi banyak manusia yang cuma bisa memperbaiki tapi tidak bisa membuat. Kalau Allah bisa menciptakan dan bisa memperbaiki, ya tentu saja menciptakan itu lebih sulit ya daripada mengembalikan lagi. Tapi bagi Allah sama aja ya. Tidak ada perbedaan menciptakan lagi atau membuat, mengembalikan, sama-sama mudah.
Ini juga memberitahu bahwa kita ini tadinya diciptakan, kemudian mati dikembalikan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Besok dikembalikan. Untuk apa dikembalikan? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bagaimana? Sesudah ia asalnya tidak ada diciptakan, syukur apa tidak? Setelah diciptakan di dunia ini diberi kenikmatan, mulai diberi nafas yang terus tidak pernah berhenti, mata yang melihat terus keindahan-keindahan semuanya, telinga yang bisa mendengar. Pokoknya kalau kita mengadakan penyelidikan pada badan kita seluruhnya ini ya, yang zahir saja, belum yang batin, kita tidak bisa akan ingkar, tidak bisa akan tidak syukur pada Allah. Kecuali kalau memang hati kita mati. Kalau hati kita mati ya, otomatis tidak bisa berpikir begitu. Nah sesudah itu nanti di akhirat akan ditanyakan, dikembalikan kepada Allah lagi, di peradilan Allah sana ditanyakan. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Wa yauma taqumu, dan pada hari taqumus sa'atu, datang hari kiamat, ditegakkan hari kiamat, yublisul mujrimun, maka bungkemlah al-mujrimun, orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dulu ngomong bermacam-macam ya, mempertahankan keyakinannya yang salah itu. Tapi nanti sesudah kiamat mengetahui benar-benar apa yang dulu diterangkan oleh Allah dalam ayat, terjadi betul itu. Mereka bungkem, tidak bisa bicara apa-apa. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a, dan tidak ada bagi mereka, artinya mereka tidak mempunyai min syurakaihim, dari sekutu-sekutu mereka, artinya dari berhala-berhala atau orang-orang yang mereka sekutukan kepada Tuhan, itu tidak lagi menjadi syufa'a. Syufa'a orang-orang yang menolong. Kalau tadinya di dunia ini ada yang menyembah berhala, ya karena dianggap berhala itulah Tuhan. Ada lagi yang berhala-berhala ini disembah, itu besok akan mensyafaat di hadapan Tuhan. Berhala-berhala ini akan menolong yang menyembahnya. Itu. Tetapi setelah datang hari kiamat betul, itu yang dianggap penyafaat-penyafaat itu tidak ada lagi. Wa kanu bisyurakaihim kafirin, dan orang-orang yang durhaka itu semuanya bisyurakaihim, kepada berhala-berhala yang mereka sekutukan itu kafirin, kufur, tidak percaya.
Nah sekarang saya tidak percaya betul ini kalau berhala ini bisa menolong. Tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Begitulah besok nasibnya orang-orang kafir, nasibnya orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari berdirilah hari kiamat. Maksudnya pada waktu hari kiamat datang. Yauma idzin, pada hari itu yatafarraqun, mereka berpisah. Artinya orang mukmin itu sendiri, orang-orang kafir itu sendiri. Jadi sudah tidak bisa campur lagi. Kalau di dunia sekarang ini campur aduk antara orang mukmin, orang kafir, campur aduk. Dan dalam campur aduk ini di dunia, orang-orang mukmin yang tidak melengkapi hatinya dengan pengetahuan agama yang diajarkan oleh Nabi, selanjutnya disiarkan oleh para sahabat dan akhirnya para ulama-ulama, dia tidak tahu. Karena tidak tahu itu campur aduk dengan orang-orang kafir. Mereka merasa masih tetap mukmin, tapi cara berpikirnya, akidahnya sudah sudah menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini aneh ya, mungkin sudah mendengarkan penjenengan semua. Mulai timbul lagi malah orang yang mengaku kiai, tadinya kiai, entah bagaimana sampai begitu di Probolinggo sana. Itu menghidupkan kembali apa yang dari Sidoarjo, timbulnya di Sidoarjo ini. Yaitu suatu aliran sesat. Manusia ini tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zakat dan lain-lain. Cukup zikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Karena sholat itu kan tujuannya itu supaya ingat pada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata. Tegakkanlah sholat itu li dzikri, supaya ingat kepada aku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini diartikan, nah kalau sudah ingat ya tidak perlu lagi sholat. Kemudian orang-orang Islam di kanan kirinya yang memang tidak ngerti, tidak pernah menyempatkan diri mengaji, mendengarkan semacam pengajian begini, ya ikut. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus membeli surga. Berapa membeli surga itu? 1 juta. Jadi harga surga itu murah, betul ya? 1 juta. Nah, karena ini membuat resah masyarakat dan ya tidak benar lah. Karena memang mengaku Islam ya Islam yang benar. Akhirnya oleh masyarakat ya mau ditawur itu. Tapi sebelum sampai kejadian itu untung lalu oleh RT-nya, oleh RW-nya ya dilaporkan pada camatnya, camat lapor pada polisi, ditangkap. Ya tentu saja ini bisa dimasukkan pelecehan hukum, pelecehan agama. Itu kalau di dunia ini campur aduk begitu. Tapi besok enggak.
Yauma idzin, pada waktu di hari kiamat itu, yatafarraqun, berpisah. Kafir, musyrik jadi satu, mukmin, muslim jadi satu. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang telah beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, fahum, maka mereka itu fi rawdatin, di taman surga, di pertamanan, yakni surga, yukhbarun, mereka semua digembirakan, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi iman mesti ada gandeng, wa amilus sholihat. Iman saja tidak cukup. Amal toh tidak pakai iman, ya tidak diterima. Jadi iman dan amal soleh. Iman sudah maklumlah rinciannya, kita belajar itu. Iman kepada rukun yang 6 itu sudah maklum. Dan amilus sholihat, sholihat itu ya semua yang baik-baik yang diajarkan oleh Allah. Ada yang wajib, ada yang sunat, ya. Nah itu amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka besok adalah berada di taman surga, dan di sana mereka diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai, ya, kita ini berada di taman surga, tapi taman surga yang di sini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, ya. Kan tempo hari kita sering mendengar itu. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum biriyadil jannati fartau." Jika kamu semua berjalan melalui atau bertemu dengan taman surga, maka bersenang-senanglah di situ. Terus tanya, masih hidup kok ketemu taman surga? Para sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga itu? Banyak, ya. Satu di antaranya majelis ta'lim, majelis ta'lim. Ini termasuk riyadul jannah. Nah, kita sekarang mampir di sini, bersenang-senang di sini. Artinya mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi majalisud dzikri, masjid zikir. Nah, di sini ini campur. Ada zikirnya dalam bentuk baca Quran. Tadi juga sudah zikir, sholat tadi, masya Allah. Kemudian sekarang disambung. Jadi kita sekarang ini masih di surga, ya. Mudah-mudahan ini surga pertama, ya. Mudah-mudahan akhirnya kita semua berkumpul di surga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Wa liqa'il akhirati, dan bertemu akhirat, tidak percaya kalau akan ketemu akhirat. Bagaimana? Faulaika, maka mereka itu fil azabi muhdarun. Fil azabi, ke dalam azab, muhdarun, mereka didatangkan. Jadi mereka besok didatangkan ke siksa. Itu orang-orang kafir. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan tidak percaya kalau akan bertemu akhirat. Ini termasuk orang
Yang tidak percaya akhirat itu dahri. Orang dahriyah. Ya Pak, kalau sudah ya mati. Mati habis ini. Cuma begitu aja. Besok ketemu di akhirat. Tidak ada akhirat. Nah itu besok akan didatangkan ke siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Subhanallah, ini perintah Allah ini. Maka bertasbihlah kepada Allah. Maka ya bertasbih maksudnya beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasucikan Allah. Hina tumsun, ketika kamu semua berada di sore hari. Wahina tusbihun, dan ketika kamu semua berada di pagi hari, di subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi. Ini kata-kata sedikit, walahul hamdu fis samawati wal ardi, itu kata selingan. Ya. Jadi untuk menghormati betul-betul, ya diselingi kata-kata walahul hamdu fis samawati. Jadi kalau tidak ada selingan itu, jadi subhanallahi, hendaklah kamu bertasbih, artinya beribadat kepada Allah. Hina tumsuna, ketika kamu di sore hari. Hina tusbihun, dan ketika kamu di pagi hari. Sore, pagi. Terwasyiyah, wasyiyah, dan di malam hari. Wahina zuhirun, dan ketika zuhur. Ya akhirnya ya 5 waktu itu. Ada sore, yaitu apa? Sore yaitu maghrib sama isya, wasyiyah. Ada pagi, subuh, kemudian ada lagi zuhur sama asar. Itu hendaknya kamu melakukan ibadat yang telah ditentukan oleh Allah itu. Nah di situ diselingi walahul hamdu fis samawati wal ardi, walahu, dan hanya milik Allah lah. Hanya milik Allah alhamdu, pujian fis samawati wal ardi, di semua langit dan bumi. Ini artinya bahwa di semua langit dan bumi ini Allah dipuji oleh hamba-hambanya yang ada di langit dan di bumi. Pujiannya dalam bentuk ya sembahyang, baca tahmid, baca subhanallah, dan sebagainya. Itulah diterangkan dalam tafsirnya. Selanjutnya Allah menerangkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah itu yukhrijul hayya. Allah itu mengeluarkan yang hidup minal mayyiti, dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati minal hayyi, dari yang hidup. Wa yuhyil arda, dan menghidupkan bumi ba'da mautiha, sesudah bumi itu mati, sesudah matinya bumi. Wa kadzalika, dan begitu jugalah tukhrajun, kamu semua besok dikeluarkan. Coba kita pikirkan sejenak. Allah mengeluarkan yang hidup ini dari yang mati. Kalau manusia ini dulu, kalau Nabi Adamnya ya bumi, yaitu dari tanah yang mati, kemudian dijadikan Nabi Adam. Ya,
Lalu anak-anaknya ini enggak. Dari mana? Dari sperma. Dari sperma kemudian dikeluarkan yang hidup ini ya kita semua ini. Kemudian kalau hewannya dari ayam dikeluarkan telur. Kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati dari hidup, telur dari ayamnya. Kalau tadi ayam dari telur. Nah, wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan tanah ini kalau gersang tidak ada air sama sekali mati tanah itu. Kemudian Allah menghidupkan, caranya Allah menghidupkan, menurunkan hujan dengan hidup. Jadi membuat hidup, membuat mati, ya semua Allah itu bisa semua. Wa kadzalika tukhrajun, dan begitulah besok kamu semua dikeluarkan. Setelah mati dikeluarkan lagi. Dari mati itu menjadi hidup untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.